Makhluk fiksi itu beragam. Ada monster, ada setan, ada malaikat. Ya bahkan Tuhan aja bisa liburan ke Ancol gitu. Dan salah satu mahakarya yang diciptakan dunia fiksi ini adalah gadis monster. Ya, gue nggak terlalu peduli cowok yang punya karakter fisik binatang atau makhluk mitos. Gue nggak peduli. Yang akan kita bahas adalah gadis monster. Gadis monster atau monster girl atau bahasa wibunya monster musume adalah karakter wanita yang memiliki karakteristik fisik dari makhluk lain. Biasanya binatang atau monster dalam mitologi atau sejarah. Dan mereka tentunya dibuat secantik mungkin dan tentunya bisa diewe. Gue pengen ngebahas soal monster girl yang memiliki karakteristik binatang, terutama yang binatangnya itu bertelur. Soalnya gini deh, kemarin-kemarin kan gue main game yang ada monster girl-nya dan ada adegan di mana monster girl-nya itu bertelur. Di anime review PSK juga ada adegan kayak gini. Tapi yang jadi pertanyaan aneh tuh pas monster girl itu melahirkan, nanti anaknya bakalan bertelur atau melahirkan seperti manusia biasa. Gak sedikit gitu wibu yang punya waifunya itu monster girl, apalagi sejak tayangnya anime Monster Musume no Irunichijo. Popularitas monster girl mulai meningkat. Ditambah lagi dengan anime Isuzoku Reviewers atau yang lebih kita kenal review PSK. Popularitas Mon Musu terus dan terus meningkat. Soalnya Mon Musu itu memiliki fisik gadis yang atraktif, tapi juga punya karakteristik binatang yang kita suka. Mau itu kucing, mau itu anjing, kuda, ular, burung, ikan, ya bahkan serangga. Dan gue gak suka serangga. Tapi semua romantisasi itu biasanya hanya terbatas ya pada fisik. Jarang banget kita ngebahas hal lain. Salah satunya adalah interbreeding atau hubungan seksual antar ras. Big question. Apakah manusia bisa menghamili monster girl? Apakah kalian bisa punya anak dengan waifu kalian yang bukan sepenuhnya manusia? Gue gak nanyain anaknya bakalan kayak gimana, apakah bakalan cacat atau bakalan kayak gimana gitu. Tapi yang jadi pertanyaan itu proses melahirkannya bakalan kayak gimana? Apalagi antara manusia dengan mon musuh yang berbasis pada binatang bertelur. Di episode 6 Monster Nichijo ada adegan si Papi, seorang atau seekor harpy bertelur dan ukuran telurnya itu ya biasa aja. Ya apakah itu artinya bayi harpy itu kecil banget? Cuma seukuran telur ayam mungkin? Atau ini karena telur ini tidak dibuahi oleh sperma, makanya ukurannya kecil. Apa itu artinya telur yang dibuahi bisa seukuran bayi manusia? Ya, gue rasa belum ada sih karya atau orang yang ngebahas soal hal ini gitu. Soalnya setiap cerita, apalagi yang ada mon musuhnya itu punya hukum alam mereka sendiri, punya logikanya sendiri gitu. Jadi kalau dicerita A manusia kucing itu lidahnya seperti lidah manusia itu kan lidahnya lembut jadi enak kalau lagi nyepong. Di cerita B manusia kucing bisa saja punya lidah kasar kayak kucing biasa gitu. Jadi ya sakit. Tapi gue bakalan coba melakukan kompromi di mana gue akan mencoba menggabungkan logika dengan fiksi. Pertama, gue bakal ngebahas soal menstruasi. Tenang, ini bakalan ada kaitannya kontan. Menstruasi. Manusia punya yang namanya menstruasi, tapi binatang lain enggak. Manusia itu salah satu spesies spesial gitu. Spesies spesial yang melakukan menstruasi. Kebanyakan binatang itu nggak punya menstruasi. Tapi binatang bertelur yang mengeluarkan telur yang belum dibuahi sperma itu ada dan banyak. Proses ini memang beda dengan menstruasi, soalnya yang dikeluarin itu darah dari dinding rahim. Menstruasi itu proses menstruasi. Ya, itu yang gue baca dari internet sih. Silahkan dikoreksi ya. Ya, gue cowok, gue bukan cewek. Gue belum pernah ngerasain menstruasi, jadi silahkan dikoreksi. Oke, back to the topic. Jadi gimana kalau kita anggap monster girl yang mengeluarkan telur yang belum dibuahi atau tidak dibuahi adalah pengganti menstruasi dan mereka tetap melahirkan kayak manusia biasa gitu. Dan begitu monster girl jadi punya karakteristik yang sedikit mirip dengan manusia. Jadinya kan mereka jadi kerasa lebih dekat dengan kita gitu. Soalnya proses bertelurnya itu juga mungkin punya cycle sendiri sama seperti menstruasi. Jadinya kita bisa selalu siap dan gadis itu juga bisa selalu siap saat mereka akan bertelur. Selain itu, manusia juga sebenarnya kehilangan sel telur mereka di dalam tubuh, tapi ya kehilangannya. Prosesnya juga ini lebih rumit. Soalnya terjadi di dalam rahim. Dan yang gue omong juga ini hilang loh. Sel telurnya itu hilang entah gue nggak tahu diserap oleh tubuh atau hancur. Beda dengan binatang bertelur yang sel telurnya itu dikeluarkan meski belum dibuahi. Ya
meski gak tahu juga sih, gak tahu kenapa kalau adegan bertelur di anime-anime gitu, Monster Musume pas bertelur itu entah kenapa selalu seksi, selalu aja lewat. Padahal ya kalau mau dimiripin apa adegan bertelur, mau dimiripin dengan menstruasi harusnya sakit. Soalnya menstruasi itu sakit katanya. Ya benar sih, bukan katanya lagi, itu fakta. Tapi ini malah kayak keenakan. Gak bener sih sebenarnya. Dan sebenarnya ada hal lain sih yang lebih ribet yang bisa aja dibahas soal Monster Musume. Seperti ya rahim mereka itu sistem biologisnya seperti apa. Soalnya proses kehamilan manusia itu kan butuh 9 bulan hingga akhirnya apa bagus untuk dilahirkan lah, bisa dilahirkan. Tapi kalau Monster Girl sama atau enggak? Atau berbeda-beda tergantung rasnya. Bagaimana dengan ras dwarf yang banyak di GBF dan sering jadi bahan colilu yang punya tubuh kecil? Apakah mereka punya masa kehamilan yang lebih sedikit? Ya, ya mending kita bahas itu nanti aja ya, atau gak usah dibahas aja ya, mending gak usah dibahas aja. Sesuatu kadang lebih baik tidak perlu kita pikirkan. Yang perlu kita pikirkan adalah apakah mereka punya doujin atau enggak. Oke, that's all. Semoga apa yang gue omongin ini bisa bermanfaat.